Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Rika. Terima kasih sudah memberi waktu kami untuk mempresentasikan tentang auditing dan bukti audit transaksi serta kertas kerja. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nanda Novita Forest Mahardika, absen 18, dan rekan saya Anissa Fitriati, absen 5. dan teman saya lagi bernama Hanifah Nurul Inayah, absen 11. Yang pertama, kita akan mengambil kasus dari British Telecom, di mana BT Group adalah sebuah perusahaan asal Britania Raya yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi. Fokus utama dari BT Group adalah industri jasa telekomunikasi. Pada tahun 2014, BT Group mendapatkan penjualan sebesar 28,6 miliar US dollar dengan total keuntungan 3,2 miliar US dollar. Pada tahun yang sama, BT Group menempati peringkat ke-218 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes dengan total nilai pasar atau market value-nya sebesar 50 miliar US dollar dan total aset sebesar 39,9 miliar. Dari Kami mengambil berita dari wartawan ekonomi yang dimana Warta Ekonomi pada tanggal 22 Juni 2017, yaitu sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya fraud akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami fraud akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal fraud akuntansi lainnya, fraud di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya, yaitu PricewaterhouseCoopers atau PwC, yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk The Big Four. Modus fraud akuntansi yang dilakukan British Telecom adalah memperbesar penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak dan yang palsu dan invoice-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Praktik fraud ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus atau tantiem menjadi stimulus fraud akuntansi ini. Dampak fraud akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan 530 juta GBP dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar 500 juta GBP untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan. Selain itu, berdampak juga pada pemegang saham dan investor yang mengalami kerugian, di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar 530 juta di bulan Januari 2017. Saat ini atas fraud akuntansi tersebut, penegak hukum Italia sedang melakukan proses investigasi terhadap 3 orang mantan eksekutif dan 2 staf British Telecom di Italia. Tuduhan fraud dialamatkan kepada Gianluca Cimini, mantan CEO British Telecom di Italia yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan vendor dan kontrak serta perilaku yang mengintimidasi bawahan. Luis Alvarez selaku eksekutif British Telecom yang membawai British Telecom Italia pun memutuskan untuk angkat kaki. CEO British Telecom Gavin Patterson dan manajer keuangan Tony dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing 3
340.000 GBP dan 193.000 GBP. Kemudian masuk di analisis kasus. Sebelumnya untuk penyelesaian kasusnya itu SFO mengenakan sanksi denda kepada mantan eksekutif British Telecom atas tuduhan fraud ini sebesar 129 juta GBP. Kemudian masuk di analisis kasus. Ini ada beberapa poin kasusnya. Untuk analisis kasus sendiri, kami mengambil 2 poin penting. Yang pertama yaitu kecurangan akuntansi British Telecom cabang Italia dengan modus membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu dan invoice-nya serta transaksi palsu dengan vendor, di mana dalam kasus ini PwC dinilai gagal dalam melaksanakan audit dengan tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi. Pada kasus ini penyebab timbulnya kecurangan adalah perolehan honor yang akan didapatkan. Biasanya perolehan honor atau bonus itu diperoleh dengan melihat kinerja keuangan perusahaan dengan indikator aset dan laba yang dihasilkan. Nah, pada fraud akuntansi ini berdampak pada penggelembungan laba dan menyebabkan British Telecom harus menurunkan proyeksi arus kas untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan. Nah, dari akun yang tidak dilaporkan tadi menimbulkan bukti-bukti yang didapatkan yang diperoleh si audit itu tidak lengkap, sehingga nanti akan berpengaruh kepada kertas kerja penilaian audit yang menghasilkan opini wajar atau tidak. Yang selanjutnya di poin kedua. Di poin kedua itu ada kegagalan PwC dalam mendeteksi kecurangan akuntansi di BT tadi, padahal PwC sudah bekerja selama 33 tahun dengan BT serta kecurangan tersebut sudah terjadi sejak 2013. Dalam kegagalan PwC ini kemungkinan PwC tidak melakukan tes ketaatan untuk mendapatkan bukti yang efektif, atau bisa jadi PwC tidak memperhatikan prosedur tes ketaatan seperti kelengkapan bukti pendukung, kebenaran perhitungan dan lain-lain, sehingga PwC kecolongan perihal fraud akuntansi yang terjadi. Sebenarnya terus kemudian untuk kertas kerjanya, rekam jejak prosedur pengauditan di BT itu sendiri dari PwC melewatkan kertas kerja melewatkan identifikasi fraud tersebut, maka PwC tidak menuliskannya di kertas kerja, sehingga hasil akhirnya PwC itu mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam perusahaan. Kegagalan mendeteksi fraud itu tidak hanya tidak hanya terjadi pada kantor akuntan publik skala kecil atau menengah, namun juga terjadi pada kantor akuntan publik yang besar seperti Big Four, juga luput dari kegagalan mendeteksi. Kegagalan itu dapat terjadi karena juga fraud itu karena karakteristik fraudnya sendiri itu selalu disembunyikan dan ditutupi oleh informasi asimetri dan group thinking yang kohensif yang melindungi perbuatan tidak etis tersebut. Jadi mungkin fraud itu disembunyikan oleh perusahaan dengan informasi yang menjurus kebenaran, tapi sebenarnya itu
salah seperti itu. Lah, itu pemaparan dari kami, analisis kasus dari kami. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan dari kami. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin nanti akan dipaparkan atau ditambahkan oleh Bu Rika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaraku ya apa nih?